warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah la tuhsa mawahibuhu wa la tanfadhu ajaibuhu wa la tuhsaru lahu minan wa la takhtassu bi zamanin duna zaman. Ahmaduhu hamdan yafuqu wa yafdulu hamdal hamidin, hamdan yakunu lana dukhran wa ridan 'inda rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahal awwalin wal akhirin, qayyum as-samawati wal aradin, alladhi qasurat an ru'yatihi absarun nadirin wa ajazat an na'tihi awhamul wasifin. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu الذي أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهتدين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Maha besar Allah Subhanahu wa taala dan maha agung Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini, tempat kita hidup dan tempat kita bertanah air. Maha besar Allah dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu baik di lautan maupun di daratan dengan sempurna, yang merupakan kelengkapan syarat bagi kita umat manusia. Maha besar Allah dan maha Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia kita dan memberi kita kesehatan sehingga dapatlah kita di pagi hari yang cerah ini berkumpul bersaf-saf guna menghadiri dan mengarahkan hari raya Idul Adha dengan aman dan tentram. Puji syukur yang tak terhingga, dengan penuh perasaan gembira kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebagaimana kita di sini, semua umat Islam di seluruh dunia bangkit serentak bersama-sama mengundangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil sebagai tanda akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hari raya Idul Adha yang kita rayakan saat ini juga biasa disebut dengan Idul Kurban. Kenapa dinamakan demikian? Karena kita pada hari ini dan 3 hari ke depannya disunahkan untuk berkurban dengan unta, sapi atau kambing. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ma amila ibnu Adam yawman nahar min amalin habba ila Allahi min irqatid dam wa innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa talafiha. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a al-ardi fatibu bi nafsan." Yang artinya, seorang Bani Adam atau manusia tidaklah melakukan suatu pekerjaan pada hari nahar, yaitu hari raya Lebaran Idul Adha, yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah adalah melebihi menyembelih hewan kurban. Karena sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat
untuk memberi syafaat kepada yang mengorbankannya bersama tanduk dan kukunya. Dan sesungguhnya darahnya akan ditampung oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat sebelum jatuh ke bumi, sehingga akan menambah pahalanya. Oleh karena itu, barang siapa yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berkurban, dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya. Mangkana qumi ila udhiyatika fashhadiha fa innaha bi awwali qatrin min dimaiha min damiha yughfaru laka ma salafa min dunubik. Nabi Muhammad SAW bersabda, pergilah dan saksikanlah penyembelihan hewan kurbanmu, dan ketahuilah bahwa begitu tetesan pertama di darahnya menetes di muka bumi ini, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita korbankan pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang belum dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, semoga Allah memampukan kita tahun depan untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sedangkan asal muasal perintah kurban itu sendiri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang terkenal paling dermawan pada zamannya. Beliau pernah mengorbankan 1000 ekor unta, 1000 ekor sapi dan 300 ekor kambing untuk dibagikan kepada fuqara wal masakin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang kepada para malaikat, hambaku ini akan aku perintahkan lebih dari itu, niscaya dia akan melakukannya. Kemudian datanglah perintah oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim ketika beliau sudah lama tidak punya anak. Kemudian beliau dikaruniai anak, yaitu melalui Siti Hajar. Ketika setelah umur 13 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau disuruh untuk menyembelihnya. Dengan bijak dan tenang katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung berkata kepada putranya, wahai putraku, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Kemudian Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Inilah awal diperintahkan kita untuk berkurban pada hari raya Idul Adha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di atas memberikan 3 pelajaran kepada kita semuanya. Yang pertama adalah bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan itu, dengan menyembelih anak semata wayangnya, mengajarkan kita untuk mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun berat dilakukan oleh hawa nafsu kita. Karena sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan adalah hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lihatlah, sedangkan arti ibadah sendiri itu adalah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana hal ini tertanam juga dalam anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain adalah para sahabatnya. Dikatakan oleh para ulama bahwa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kumandang azan, mereka berhenti dari segala aktivitas mereka di dunia mereka. Para sahabat yang ada di ladang ketika mereka mendengarkan kumandang azan, mereka langsung bergegas pergi ke masjid untuk melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat yang mereka berada di pasar ketika mendengar kumandang azan, mereka niscaya akan segera meninggalkan aktivitas mereka untuk segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dalam firman-Nya yang berbunyi, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah
yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, yang artinya laki-laki yang dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari mendirikan salat dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hari itu hati dan penglihatan orang-orang terlihat goncang. Surat An-Nur ayat ke-37. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih sholat 5 waktu berkumandang, kita tinggalkan aktivitas kita untuk bergegas kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kita kepada hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kedua, kisah dari tersebut adalah bagaimana Nabi Ismail alaihissalam mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Walaupun yang demikian itu dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dia melakukan itu karena beliau tahu bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung ridha kedua orang tua kita. Begitu pula sebaliknya, bahkan jika kita membuat murka Allah, akan tetapi kita membuat ridha kedua orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun ridha kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal diskusinya, "Man asbaha murdiyan li walidayhi muskhitan bi, fa ana anhu radin. Wa man asbaha murdiyan bi wa muskhitan li walidayhi, fa ana alaihi sakhitun." Barang siapa membuat ridha kepada kedua orang tuanya dan membuatku murka, maka aku pun ridha kepadanya. Dan barang siapa yang membuat aku murka dan kedua orang tuanya ridha, maka aku pun ridha kepadanya. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala melarang kita hanya untuk mengucapkan kalimat atau kepada kedua orang tua kita. Apalagi dari itu, misalnya sampai membantahnya, membentaknya atau menyakiti hatinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau alimallahu syai'an adna min uffin lanaha anhu, falyamal 'abdun ma sya'a ay ya'mala fala yudkhal al-jannah, falyamal barun ma sya'a ay ya'mala falan yadkhul an-nar." Andai saja Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang lebih kecil atau rendah dari kalimat niscaya Allah akan melarangnya. Maka terserah bagi orang yang durhaka mau berbuat apa saja, karena dia tidak akan masuk surga. Dan terserah orang yang berbakti kepada orang tuanya mau berbuat apa saja, karena dia tidak akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa di antara kita yang durhaka kepada orang tua kita, selagi ada kesempatan, marilah kita minta maaf kepada mereka. Atau ketika orang tua kita sudah meninggal, seyogyanya maka kita doakan ketika kita di dunia. Allahu Akbar walillahil hamd. Sedangkan pelajaran yang ketiga adalah kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau rela berkorban dengan ratusan ekor hewan kurban untuk para fuqara dan masakin. Jiwa sosial yang demikian itulah yang kita butuhkan, apalagi di masa-masa yang sulit ini, di mana untuk makan saja susah. Maka kesempatan bagi kita untuk memperbanyak sedekah, karena sedekah itu dapat menebur dosa-dosa kita, menaikkan derajat kita, dan menjadikan Allah cinta kepada kita. Kita tiru salah satu anak didik Rasulullah SAW dan menantu Rasulullah SAW. Beliau adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika terjadi paceklik di kota Madinah, maka Sayyidina Utsman mendatangkan bahan makanan pokok sebanyak muatan 70 ekor unta ke Madinah. Setibanya di kota Madinah, para pedagang Madinah berebut untuk membelinya, bahkan dengan harga 3 kali lipatnya. Akan tetapi beliau berkata kepada mereka, "Aku tidak akan menjualnya kecuali kepada mereka yang berani membelinya dariku dengan 70 kali lipat harganya." Maka mereka tertawa sambil berkata, "Siapa yang akan membeli dengan harga tersebut?" Maka Sayyidina Utsman menjawab, "Ada yang membelinya dariku dengan harta tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa semua yang aku bawa ini hanyalah untuk para fuqara Madinah atau digratiskan oleh sahabat Utsman bin Affan." Namun hadirin, begitulah
para setan tidak akan membiarkan kita berbuat baik supaya kita bersama mereka dalam neraka. Padahal jika suatu harta yang dikeluarkan untuk sedekah justru akan menambahnya dan menjadikan hartanya barokah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la yanqusu malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad, yang artinya tidak akan berkurang suatu harta karena sedekahkan, akan bertambah, bertambah dan bertambah. Akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua musibah dan bencana terjadi di negara kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan kenikmatan dan kemudahan. Semoga anak-anak kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan anak yang soleh dan soleha. Keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga semua dosa kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hasanat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita taufik dan hidayahnya sehingga kita mendapatkan urusan akhirat kita dari kedudukan kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbikal har inna shani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالفرح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور. فسبحان من حرم صومه وأوجب فطرته وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى وهو حق محمود وأجل مشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فاكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب وبإكثار التوبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأكثروا من الأعمال الصالحة من الصدقة للفقراء والمساكين للأيتام والأرامل وساعدوا كل من يحتاج إلى مساعدتكم فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة والله يحب المحسنين. ثم أكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي وذلك كله مكتوب في صحائف أعمالكم. جعلنا الله وإياكم من العباد الصالحين المتقين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم
واسأله من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر.